Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis kovarian atau kita sebut juga analysis of covariant. Itu bisa disebut juga dengan ANACOVA atau ANCOVA. Jadi ANACOVA itu dikatakan sebagai penggabungan antara ANAVA dengan analisis korelasi yang melihat hubungan. Jadi ANACOVA itu adalah gabungan dari kedua analisis. Di mana biasanya dalam ANACOVA yang dibandingkan adalah variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Sebenarnya sama kayak ANAVA sebenarnya. Cuma selain itu, dia juga akan mengecek hubungan dengan variabel bebas yang lain. Jadi variabel bebasnya ada dua. Nah, yang membedakan antara ANAVA dua jalan dengan ANACOVA kan sama-sama ada dua variabel bebasnya. Nah, bedanya itu kalau di ANACOVA itu yang variabel bebas kedua itu hanya dilihat hubungannya. Jadi kalau biasanya kalau di ANAVA dua jalan kan dilihat pengaruhnya gitu, tapi di sini untuk yang ANACOVA dilihat hubungannya. Nah, variabel bebas yang X2 yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua, itu disebut dengan kovarian. Itulah kenapa namanya adalah ANACOVA. Nah, syarat sebuah variabel bisa dijadikan kovarian itu yang pertama adalah adanya hubungan linear antara kovarian dengan variabel tergantung atau terikat. Jadi harus ada hubungan linear. Caranya sebenarnya gampang aja, bisa diuji terlebih dahulu, atau kita mengambil, kalau kita bingung mau mengambil ujinya, ya udah kita tentukan aja secara teoritis. Kira-kira secara teoritis ada gak hubungannya kovarian itu dengan variabel yang terikat? Saya kasih contoh biar lebih gampang. Jadi di sini ada sebuah kasus. Jadi pengaruh model pembelajaran think per share terhadap hasil belajar siswa. Stop di sini dulu. Jadi di sini yang jadi variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa, itu adalah y-nya. Sementara think per share itu adalah think per share itu adalah variabel bebas. Sementara hasil belajar siswa itu adalah variabel terikat. Jadi think per share itu adalah variabel bebas yang pertama atau x1, sementara hasil belajar itu adalah y. Nah, namun dalam penelitian ini juga memasukkan aspek IQ sebagai variabel. Nah, IQ di sini adalah variabel bebas yang kedua atau disebut dengan kovarian. Secara teoritis semua orang sudah tahu kalau IQ juga akan berpengaruh setidaknya terhadap hasil belajar. Jadi IQ di sini bisa digunakan sebagai kovarian. Nah, kita tadi itu adalah kasusnya, sekarang ini adalah hasilnya. Jadi kita punya 7 siswa untuk masing-masing perlakuan, baik perlakuan yang menggunakan think per share dengan perlakuan yang tidak menggunakan think per share. Jadi ada 7 siswa untuk masing-masing perlakuan. Di sini yang diukur adalah IQ-nya dengan hasil belajar. Jadi apakah nanti ada hubungan IQ dengan hasil belajar? Nah, kita nanti akan lihat, atau apakah think per share ini berpengaruh terhadap hasil belajar, kita juga akan lihat menggunakan ujian ANACOVA. Kita masukkan dulu data ini ke dalam SPSS. Seperti biasa kita buka SPSS dulu. Jadi saran saya biar lebih gampang ya. Jadi masukkan aja IQ di sini. IQ, kemudian itu numerik ya, kita nggak perlu tentukan value-nya. Yang kedua adalah perlakuan. Nah, karena perlakuan ini ada dua, menggunakan TPS, jadi kita tulis saja satu TPS, terus yang kedua tidak TPS gitu aja. Jadi ada dua value di sini. Kemudian yang terakhir adalah hasil belajar. Hasil belajar. Oke. Jadi udah semua, kita tinggal masukkan di data view IQ yang tadi. Jadi ada 7 yang pakai TPS dan 7 yang tidak menggunakan TPS. Kita lihat dulu.
Jadi ini untuk yang perlakuan menggunakan, jadi kita kasih kode 1 aja, 1 sampai 7 kali, kemudian masukkan hasil belajarnya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang perlakuan tidak menggunakan TPS atau think per share. Terus kode 2 yang tidak menggunakan. Oke, kita udah memasukkan datanya. Sekarang kita akan menganalisis. Cara menganalisisnya sama dengan kalau kalian masih ingat dengan ANAVAR 2 jalan. Step-stepnya sama, cuma nanti ada beberapa yang berbeda ketika kita mau menginput datanya. Oke, caranya adalah kita dengan mengklik Analyze, kemudian General Linear Model, dan selanjutnya kita akan memilih univariate. Sama aja dengan yang ANACOVA kemarin. Nah, sekarang kita balik dulu ya. Kita rubah perlakuan ini menjadi nominal, ini jadi scale, ini scale. Kita balik lagi, Analyze, General Linear Model, Compare Univariate. Kemudian kita masukkan perlakuan di fix faktornya yang merupakan variabel bebasnya. Kemudian hasil belajar di dependent variable. Oke. Perhatikan, IQ ini kan juga variabel bebas. Nah, tapi karena ini adalah analisis covariant, kita masukkan di covariate. Nah, itu kita bisa klik option. Kalau kita mau melihat deskriptif statistiknya, ya silakan centang deskriptif statistiknya, atau tes homogenitasnya silakan dicentang tes homogenitasnya. Kemudian kita klik OK. Dan nanti akan muncul beberapa variabel, beberapa tabel di sini. Kita hanya akan fokus pada ini aja ya. Terkait masalah homogenitas dan lain-lain kalian bisa pelajari di video sebelumnya. Kita hanya akan fokus pada tes yang ini, yang tabel yang ini. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 sig. Tapi yang penting yang perlu kita cek adalah pada bagian IQ dan perlakuan. Perhatikan, nilai sig-nya di situ pada IQ diperoleh nilai 0,0000. Artinya variabel kovarian IQ itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi kalau nilainya lebih kecil daripada 0,05 artinya IQ ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sekarang kita lihat perlakuan. Perlakuan ini pakai TPS dengan yang tidak menggunakan TPS. Nah, hal ini dilihat bahwa di perlakuan juga didapatkan 0,000, artinya variabel bebas perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran think per share itu juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi seperti itu. Ya, apa sih membedakan ANACOVA ini dengan ANAVAR 2 jalan? Kan sama-sama dua variabel bebas, yaitu di sini di pengambilan kesimpulannya. Jadi seperti itu terkait tentang ANACOVA hari ini. Terima kasih.